Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Alhamdulillah, insyaallah kembali kita panjatkan puji syukur kepada Allah, yang mana pada sore ini kita masih diberi kesempatan untuk kembali meneruskan pelajaran baru kita setelah kemarin 4 hari kita libur. Sekitar 4 hari kita libur Idul Adha dan hari Tasyrik. Dan kemarin pada pelajaran terakhir kita alhamdulillah sudah masuk pada pembahasan isim, yang mana kita sudah selesai pembahasan fiil. Nah, kemarin pada pertemuan sebelum ini kita membahas isim yang sehat, karena isim ini terbagi jadi dua, ada isim sehat, ada isim yang sakit, sama seperti fiil. Tapi isim ini lebih gampang, lebih sedikit soalnya. Berbeda dengan fiil yang pembagiannya ada 7 bab. Nah, isim tidak. Isim pembagiannya jika ditotal hanya ada 3 bab. Dan adapun bab pertama kemarin, bab salim, sudah selesai kita pelajari. Dan insya Allah pada pertemuan ini kita akan membahas pada 2 bab kemudian yang masuk kepada isim yang sakit, yaitu bab maksur, bab mankus dan bab maksur. Ada 2 bab. Langsung saja kita buka di halaman 12. Nah, ini ada, kemarin sudah kita membahas isim sahih. Definisinya apa? Dia adalah isim yang huruf akhirnya itu bukan alif dan bukan ya. Dan insya Allah sekarang kita masuk kepada al-ismul mu'tallu. Al-ismul mu'tallu, isim yang sakit. Ini lawannya isim yang sehat. Kenapa sehat, kenapa sakit? Kembali kepada huruf sakit tadi. Nah, ada 2. Di sini isim yang sakit terbagi jadi 2. Yang pertama ada maksur, yang kedua ada mankus. Nah, jadi di situ ada kecoret, itu bukan do tapi itu sod nih, maksur. Ini maksur bukan makdur. Ini bukan huruf do tapi huruf so. Yang pertama adalah al-maksuru. At-ta'rifu ma kana akhiru hurufihi alifan lazimatan. Al-misalu Mustafa. Al-maksur. Kita masuk sekarang. Al-maksuru at-ta'rifu ma kana akhiru hurufihi alifan lazimatan. Al-misalu Mustafa. Fiil isim maksur yang pertama, isim sakit yang pertama isim maksur, artinya dia adalah isim yang akhir hurufnya atau yang huruf akhirnya sama saja, mau yang akhir hurufnya atau yang huruf akhirnya bisa. Kita ulangi, dia adalah isim yang huruf akhirnya adalah alif lazimah. Diulangi, dia adalah isim yang huruf akhirnya adalah alif lazimah. Contohnya di sini Mustafa. Mustafa. Nah, ini ada alif lazimah. Ini yang tidur ini namanya alif lazimah. Nah, jadi yang seperti ya ini, dia ini namanya alif lazimah. Karena ada 2 alif, ada yang tidur seperti ini, ada yang berdiri, ada yang memanjang ke atas, yang berdiri. Nah, kita ulangi, isim maksur. Alhamdulillah. Definisinya, dia adalah isim yang huruf akhirnya adalah alif lazimah. Contohnya Mustafa. Terus yang kedua, Tsani al-manqusu. At-ta'rifu ma kana akhiru hurufihi ya'an lazimatan. Al-misalu al-qadi.
Ulangi, al-manqusu. At-ta'rifu ma kana akhiru hurufihi ya'an lazimatan. Al-mithalu al-qadi. Yang kedua adalah isim mankus. Definisinya, dia adalah isim yang akhir atau huruf akhirnya adalah ya lazimah. Kalau tadi yang atas alif lazimah, sekarang adalah ya lazimah. Diulangi, isim mankus. Definisinya, dia adalah isim yang huruf akhirnya adalah ya lazimah. Contohnya al-qadi. Al-qadi. Artinya apa al-qadi? Hakim itu. Nah, kalau Mustafa itu nama orang. Kalau al-qadi ini artinya hakim itu. Nah, ini dia isim maksur dan isim mankus. Yang atas tadi yang pertama adalah isim maksur. Dia adalah isim yang akhir hurufnya itu alif lazimah. Ini dia contohnya Mustafa. Nah, ini terakhir nih yang saya tandain. Ini namanya alif lazimah. Nah, jadi isim apa saja ketika akhir hurufnya itu adalah seperti ini, alif lazimah ini, alif yang tidur, maka dia namanya adalah isim. Nih, isim apa? Isim al-maksur, ismul maksur. Nah, jadi nggak ada isim yang akhirnya itu alif yang berdiri. Nah, jadi kalau dia ditaruh di akhir mesti alifnya jadi tidur. Nah, Mustafa, terus apa lagi contohnya? Musa dan lain-lain. Nah, terus yang kedua ada isim mankus. Dia adalah isim yang akhir hurufnya adalah ya lazimah. Nah, contohnya al-qadi. Nah, ini dia al-qadi. Saya tandai. Nah, hakim itu. Nah, kemudian ada yang perlu diperhatikan di sini. Sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara membedakan. Nah, di sini kan tulisannya sama itu. Alif, yang atas ini kan alif lazimah, yang bawah ini ya lazimah. Tapi tulisannya sama kan? Sama. Nah, yang bawah juga tidak ada titiknya. Yang atas juga tidak ada titiknya. Jadi bentuknya sama tuh. Bentuknya alif lazimah dan bentuknya ya lazimah itu sama. Karena kalau ya asli dia ya yang huruf hijaiyah dia dikasih apa? Yang bukan ya lazimah itu dikasih titik. Nah, untuk membedakannya ada di sini. Nah, dilihat huruf yang sebelum terakhirnya. Jadi ketika ada isim, itu dilihat huruf yang sebelum terakhir. Nah, jika huruf sebelum terakhir itu fathah atau baris atas, nih, jika huruf terakhir itu fathah atau baris atas, berarti dia alif lazimah. Nah, ini contohnya. Ini kan huruf terakhirnya alif. Nah, huruf sebelum terakhir itu adalah huruf fa. Nah, di sini Mustafa. Fa-nya ini kan berharokat fathah. Maka dia ini berarti alif bukan ya. Nah, dan kalau akhirnya alif berarti namanya adalah isim maksur. Nah, kemudian kalau yang isim mankus, isim mankus. Nah, kalau yang isim mankus dilihat ciri-cirinya ya ini tadi pembedaannya alif sama ya. Kalau alif itu kan sebelumnya fathah. Kalau ya sebelumnya adalah kasroh. Jadi huruf yang sebelum terakhir dilihat huruf yang sebelum terakhir. Nah, di sini huruf sebelum terakhir adalah huruf do. Nah, huruf do-nya ini berharokat kasroh. Makanya dia berarti ya. Jika huruf sebelum terakhir itu baris bawah atau kasroh, berarti dia adalah ya lazimah. Ini contohnya al-qadi. Nah, ini dia yang perlu diperhatikan untuk membedakan antara alif lazimah dan ya lazimah. Jadi, dilihat huruf yang sebelum terakhir. Dan itu dia alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pada pembahasan isim. Setelah kemarin kita sudah selesai membahas fiil, kemudian alhamdulillah kembali kita selesai membahas isim. Dan untuk PR-nya atau tugasnya seperti biasa, adik-adik pertama adalah tugas hafalan. Jadi definisinya dihafalkan, bahasa Arabnya dan bahasa Indonesianya. Sampai di kata Mustafa dan Al-Qadi. Jadi contohnya jangan dilupakan. Al-misalu jangan dilupakan. Itu tugas pertama. Tugas kedua, adik mencari contoh dari isim
maksur dan isim mankus sama-sama 3. Jadi isim maksur ada 3 contoh dan isim mankus ada 3 contoh. Dan insya Allah kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita. Dan bismillah insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang pada pembahasan selanjutnya. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.